Abraham adalah seorang yang taat kepada Allah. Prajurit raksasa bangsa Filistin yang selalu menghina dan mencemooh Allah menggoda untuk orang-orang yang kena coronavirus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kim juga mau berdoa untuk orang yang sakit. Tuhan Yesus berkati teman Abel. Tuhan Yesus. Family berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Oma, opa, adik, kakak. Ya Tuhan, Ya Tuhan, berkati teman-teman Ivana teman-teman Ivana yang sedang sakit. yang sedang sakit. Lindungilah Lindungilah istirahat Samantha Berat Sawanta di malam hari ini. di malam hari ini. Abi mau bobo. Papa jaga Mami, Mama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lagi makan buah apa? teman-teman Ivana makan anggur sama pepaya. Broccoli. Belvania suka makan pepaya. Rasanya gimana? Enak. Coba Mam. Wih, mantap. Dadah gitu, Bi. Mari ibu bapak, guru dan teman-teman semua. Ayo kita bersatu memerangi virus corona dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai IMPA kita, yuk kita saat teduh bersama. Amin. Nah, sebelum kita mulai IMPA, yuk kita menyanyikan satu buah lagu dan mengikuti gerakan Kak Imel ya. Judulnya Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan Di pintumu ku datang dan Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masukkan. Sekali lagi ya. Di pintumu ku datang dan Di pintumu ku datang dan Jikalau
sebelum kita mulai IMPA online kita, yuk kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini kembali melalui IMPA online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu serta memuliakan dan memuji nama-Mu. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir IMPA ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, seperti yang kita tahu, sekarang mungkin banyak teman-teman kita yang sedang kesulitan atau sedang sakit. Yuk kita sekarang mendoakan mereka melalui lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang udah siapkan telinganya, udah gak ada yang main-main lagi, udah gak ada yang ngobrol. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam kondisi sehat ya. Nah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya? Kalau sudah, kita buka ya Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Yosua pasal 3 ayat 1-17. Kita buka Yosua pasal 3 ayat 1-17. Dalam kondisi Alkitabnya terbuka, kita doa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin sertai kami dalam satu hari penuh. Dan Tuhan, di pagi ini, Kau juga pimpin sertai kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dapat kami mengerti dan kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, ajar kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan biar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita baca sama-sama ya. Yosua 3 ayat 1-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik tahu nggak siapa itu Yosua? Kalau adik-adik bilang Yosua adalah pengganti Musa, ya benar. Jadi Yosua itu adalah pengganti Musa yang melanjutkan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada saat dia menggantikan Musa, Yosua ini masih muda loh adik-adik. Tantangan yang pertama kali dialami pada saat memimpin bangsa Israel adalah menyeberangi sungai Yordan yang begitu lebar dan arusnya sangat besar. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Israel ketika di bawah kepemimpinan Musa, yaitu pada saat menyeberangi Laut Teberau. Yosua ini sangat berpegang teguh pada Tuhan. Dia sangat yakin pada Tuhan, dan Tuhan selalu berpesan. Di Yosua pasal 1, Tuhan selalu berpesan adalah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena keyakinannya, maka benar Tuhan hadir memberikan firman-Nya kepada Yosua tentang apa yang harus mereka lakukan
pada saat menyeberangi Sungai Yordan. Bentuk penyertaan Tuhan adalah mereka harus mengikuti arak-arakan tabut perjanjian yang dibawa oleh Imam Lewi. Ini bisa dibaca di ayat ketiga ya adik-adik, di mana mereka harus fokus dengan arak-arakan tersebut. Nah, tabut perjanjian itu apa sih adik-adik? Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah mereka harus menguruskan diri. Tuhan ingin agar bangsa Israel selalu menjaga sikap hidupnya dengan menjauhi perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Bisa dilihat di ayat 5. Dengan mereka fokus dan menguduskan diri, maka mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah para imam Lewi yang mengangkat tabut perjanjian juga harus mengikuti arahan dari Yosua, yakni mencelupkan kaki ke Sungai Yordan. Hal ini juga bisa dilihat di ayat ke-15. Lalu kira-kira apa yang terjadi dengan Sungai Yordan tersebut? Ya, benar. Sungai Yordan tersebut, aliran sungainya seketika itu juga terputus dan bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan. Adik-adik, kita sebagai anak Kristen juga punya tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah, siapa yang tidak mau jadi juara di kelas? Pasti semuanya mau ya. Tapi bagaimana nih untuk menghadapi tantangan ini? Bagaimana caranya untuk menjadi juara kelas? Yang pasti kita harus berusaha, belajar dengan rajin dan giat. Kalau nggak pakai usaha, nggak akan bisa adik-adik. Apalagi kalau adik-adik malas. Tentunya tidak bisa. Yang kedua adalah berdoa. Selalu minta bimbingan dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh putus asa. Tapi kita harus lebih giat lagi dalam belajar. Nah, pernah mengikuti kompetisi? Siapa di sini yang pernah? Bisa dalam bidang olahraga atau bidang sekolah juga bisa. Pasti adik-adik pengen jadi juara kan? Nah, tapi apa nih yang harus dilakukan? Berlatih dengan giat, berdoa, dan tidak boleh menyerah adik-adik. Selain tantangan, kita juga punya rintangan loh. Terkadang kita suka diuji ya oleh teman kita. Misalnya, seringkali kita diajakin bertengkar dengan cara diejek sama teman kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, pasti kita akan bertengkar. Tapi itu tidak boleh ya, kita harus memaafkan dan mendoakan teman kita tersebut. Dalam situasi terdesak, misalnya sedang ujian nih, dan adik-adik lupa atau bingung dengan jawaban dari ujian tersebut. Hal ini nggak boleh dilakukan adik-adik, yaitu mencontek. Tapi kita harus berdoa dan berusaha dan yakin dengan jawaban kita. Jadi nggak boleh mencontek ya. Adik-adik, siapa di sini mau seperti Yosua yang memiliki keyakinan tinggi pada Tuhan? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan dan mengasihi kita. Yakin akan kuasa Tuhan, hidup bersama Tuhan. Dengan melakukan ini, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan menyediakan semuanya buat kita. Adik-adik, bagaimana agar adik-adik bisa percaya, yakin akan kuasanya, dan hidup bersama Tuhan? Ya, setiap hari harus rajin seperti ini adik-adik, membaca firman Tuhan. Lewat baca firman Tuhan, adik-adik bisa memahami apa yang Tuhan mau buat kita dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita hidup bersama Tuhan, yang pasti kita bisa menjadi pribadi yang berani dan tangguh menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. Bagaimana tadi syaratnya? Jangan lupa, kita harus selalu berpegang pada Tuhan dan taat pada perintahnya. Adik-adik,
untuk kegiatan kita kali ini adalah kita mau berdoa untuk penyertaan Tuhan. Selama ini kita menghadapi tantangan baru, yaitu adik-adik melakukan proses pembelajaran dari rumah atau secara online. Minggu lalu, Kak Maria kasih kegiatan untuk menuliskan tantangan-tantangan apa saja yang adik-adik alami ketika melakukan proses pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini apa yang menjadi tantangannya kita doain sama-sama ya, agar Tuhan memberkati dan menyertai kita. Dan jangan lupa untuk minta tolong mama papanya pada saat kita berdoa untuk memvideokan dan videonya dikirim ke grup WhatsApp kita. Adik-adik, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Layan untuk firman-Nya. Nah, adik-adik gimana? Apa isi firman kita hari ini? Wah, pinter ya semuanya. Nah, sekarang adik-adik kita mau persembahan. Yuk kita menyanyi dari KC 151, Aku Bersukacita. Ikutin gerakan Kak Imel ya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memujinya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita sekaligus doa syafaat. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, baru saja kami memberikan sebagian dari persembahan kami, kiranya berguna untuk gereja-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, orang-orang yang bersama kami di rumah ini. Semoga kami semua bisa dalam kondisi sehat dan selamat, Tuhan, tanpa berkekurangan suatu apapun setiap harinya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, biarlah dimanapun mereka berada, mereka juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan negara kami, Tuhan, di mana saat ini kami sedang tertimpa pandemi COVID-19, Tuhan. Kiranya Tuhan, kami semua dapat menjalani situasi saat ini bersama-sama, Tuhan, dan juga Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Tuhan, pendeta kami, para pelayan, Tuhan, dan seluruh warga jemaat GPIB Pasar Minggu. Kiranya Engkau yang selalu pimpin dan sertai mereka. Inilah doa kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu buah lagu penutup dari KC-nya, KC 304 berjudul Sertai Kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru.
adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Tuhan, biarlah hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi setiap harinya Tuhan, dan mau bersyukur dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Engkau yang tuntun, pimpin, dan sertai kami. Biarlah minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama melalui IMPA online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih adik-adik untuk waktunya hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan ya. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online.